Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika Tiwi, NIM 3120100078 dari kelas A pagi semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa, dosen pengampu Saptiana Sulastri Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa tataran fonologi. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Nah, semua bahasa bergantungan pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Nah, bahasa lisan dan bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal dengan sebagian kata atau morfem, dan suatu sistem sintaksis yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem dihubungkan untuk membentuk frasa dan penyebutannya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa karena perubahan fonem. Nah, terdapat banyak contoh kesalahan pelatihan karena perubahan fonem-fonem tertentu berubah atau tidaknya diucapkan sesuai dengan kaidah. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang perubahan fonem vokal. Contohnya yang pertama itu fonem A dilafalkan menjadi E. Misalnya terdiri dari lafalan baku dan lafalan tidak bakunya. Lafalan bakunya terdiri dari kata akte dan dapat. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi akte dan dapat. Nah, contoh yang kedua yaitu fonem A dilafalkan menjadi I. Misalnya, lafalan baku dan lafalan tidak baku. Nah, lafalan bakunya itu terdiri dari kata mayat dan moral. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi mayit dan moral. Nah, selanjutnya itu contoh yang ketiga yaitu fonem A dilafalkan menjadi O. Pelafalan tidak bakunya terdiri dari kata musola dan Ramadan. Maka pelafalan tidak bakunya terdiri dari menjadi musolah dan Ramadan. Nah, contoh yang keempat yaitu fonem E dilafalkan menjadi A. Maka pelafalan tidak bakunya misalnya kata pecel dan ritme. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi pecel dan ritma. Contoh yang kelima yaitu fonem E dilafalkan menjadi I. Misalnya lafalan baku dan lafalan tidak bakunya. Lafalan bakunya terdiri dari kata magnet dan oksigen. Maka lafalan tidak bakunya menjadi magnet dan oksigen. Contoh yang keenam yaitu fonem I dilafalkan menjadi E. Misalnya lafalan baku dan lafalan tidak bakunya. Lafalan bakunya terdiri dari kata ilham dan keliru. Maka lafalan tidak bakunya menjadi elham dan kleru. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan fonem konsonan. Contohnya yang pertama itu fonem B dilafalkan menjadi P, yang terdiri dari kata lafalan baku dan lafalan tidak baku. Lafalan bakunya terdiri dari kata mujarab dan rajab. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi mujarab dan rajab. Yang kedua itu fonem F dilafalkan menjadi P. Lafalan bakunya terdiri dari kata nafsu dan negatif, maka lafalan tidak bakunya menjadi nafsu dan negatif. Contoh yang ketiga yaitu fonem D dilafalkan menjadi T. Lafalan bakunya itu terdiri dari kata masjid dan murid, maka lafalan tidak bakunya menjadi masjid dan murid. Fonem G dilafalkan menjadi P, misalnya lafalan bakunya drigen, maka pelafalan tidak bakunya menjadi drigen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan pelafalan karena penghilangan fonem. Nah, pemakaian bahasa sering menghilangkan bunyi tertentu pada sebuah kata yang mengakibatkan justru pelafalan tersebut menjadi salah satu atau tidak benar. Penghilangan fonem contohnya yaitu penghilangan fonem A yang terdiri dari lafalan baku dan lafalan tidak baku. Lafalan bakunya itu contohnya terdiri dari kata makroni dan parabola, maka lafalan tidak bakunya menjadi makroni dan parabola. Contoh yang kedua yaitu penghilangan fonem E. Misalnya lafalan bakunya itu terdiri dari kata jenderal dan karil, maka lafalan tidak bakunya menjadi jenderal dan karil.
Yang ketiga itu penghilangan fonem U. Lafalan bakunya itu terdiri dari kata sirkuit dan sporter, maka pelafalan tidak bakunya menjadi sirkuit dan sporter. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghilangan fonem konsonan. Contohnya, penghilangan fonem H, yang terdiri dari lafalan baku dan lafalan tidak baku. Lafalan bakunya itu terdiri dari kata bahu membahi, yang kedua itu membodohi, dan yang ketiga itu menembus. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi bau membau, yang kedua itu bodoh, yang ketiga itu embus. Baiklah, contoh yang kedua yaitu penghilangan fonem K. Contohnya itu terdiri dari kata takbir dan tekniksis. Maka lafalan tidak bakunya menjadi takbir dan teknisi. Baiklah, selanjutnya itu yaitu kesalahan pelafalan karena penambahan fonem igan. Terdapat pula kesalahan pelafalan dikarenakan pemakaian bahasa tersebut menambahkan fonem tertentu pada kata-kata yang diucapkan. Nah, contohnya itu penambahan fonem A yang terdiri dari lafalan baku dan lafalan tidak baku. Lafalan bakunya itu terdiri dari contoh kata narkotik dan narwastu. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi narkotika dan narwasatu. Contoh yang kedua yaitu penambahan fonem E. Misalnya pelafalan bakunya terdiri dari kata mantra dan menteri, maka pelafalan tidak bakunya menjadi mentera dan menteri. Contoh yang ketiga yaitu penambahan fonem konsonan. Penambahan fonem D yaitu terdiri dari kata lafalan baku dan lafalan tidak baku. Lafalan bakunya itu terdiri dari kata stand dan standard, maka lafalan tidak bakunya menjadi stand dan standards. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan materi tersebut. Sekian dan terima kasih.